Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raden Muhammad Ridwan, NIM 23308111097, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kali ini kita akan ngobrol santai tapi tetap berbobot tentang 3 topik penting dalam dunia manajemen operasi yang diambil dari buku Operations Management, karya Jay Hazer dan Barry Render. Materi yang akan kita bahas mencakup manajemen sumber daya manusia dan desain pekerjaan, manajemen rantai pasok, serta pengelolaan kualitas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas 3 topik menarik dalam dunia manajemen operasi yang diambil dari salah satu buku yang cukup populer di bidang ini, yaitu Manajemen Operasi, karya Hazer dan Render. Buku ini tidak hanya membahas tentang bagaimana cara mengelola proses produksi atau jasa, tapi juga menyoroti bagaimana keputusan-keputusan operasional sangat berkaitan erat dengan strategi organisasi secara keseluruhan. Dari banyaknya materi yang ada di dalam buku ini, saya akan fokus pada 3 topik utama, yaitu manajemen sumber daya manusia dan desain pekerjaan, manajemen rantai pasok, serta pengelolaan kualitas. Yuk kita mulai dari yang pertama, yaitu manajemen sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Teman-teman pasti sepakat ya, bahwa manusia adalah elemen kunci dalam setiap organisasi. Bahkan dalam sistem produksi yang paling canggih sekalipun, tetap dibutuhkan manusia untuk merancang, mengontrol, dan mengevaluasi proses. Disinilah pentingnya manajemen SDM dan desain pekerjaan. Dalam buku Hazer dan Render, dijelaskan bahwa manajemen SDM bukan hanya sebatas mencari tenaga kerja yang kompeten, tapi lebih dari itu, yaitu bagaimana mendesain pekerjaan agar sesuai dengan kemampuan dan potensi manusia, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Salah satu konsep penting di sini adalah job design atau desain pekerjaan, yang melibatkan pengambilan keputusan mengenai bagaimana tugas-tugas dalam suatu pekerjaan dirancang dan dialokasikan. Ada beberapa pendekatan seperti job enlargement, yaitu memperluas cakupan kerja seseorang agar tidak monoton, dan job enrichment, yang memberi karyawan tantangan dan kontrol lebih terhadap pekerjaannya. Tidak kalah penting adalah ergonomi, yaitu menyesuaikan peralatan, tata ruang, dan sistem kerja dengan kemampuan fisik dan psikologis manusia. Tujuannya agar pekerjaan bisa dilakukan dengan aman, nyaman, dan efisien. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pengelolaan SDM yang efektif ditambah dengan desain pekerjaan yang baik akan berdampak besar terhadap produktivitas, kepuasan kerja, dan bahkan kualitas hasil produksi. Kemudian yang kedua yaitu manajemen rantai pasok atau supply chain management. Setelah membahas peran manusia di dalam organisasi, sekarang kita beralih ke topik kedua, manajemen rantai pasok. Teman-teman mungkin sering dengar istilah ini, apalagi kalau kita bicara tentang logistik, distribusi, dan kelancaran produksi. Tapi ternyata, SCM atau Supply Chain Management jauh lebih luas dari itu. Hazer dan Render mendefinisikan rantai pasok sebagai seluruh jaringan yang mencakup pemasok bahan baku, produsen, distributor, pengecer, hingga ke tangan konsumen akhir. Bisa dibilang, manajemen rantai pasok adalah tentang bagaimana kita mengelola aliran barang, informasi, dan uang secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Buku ini menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam SCM adalah bagaimana menyelaraskan semua komponen dalam rantai pasok yang seringkali terdiri dari banyak organisasi dengan kepentingan berbeda. Kita belajar tentang pentingnya integrasi dan koordinasi agar tidak terjadi kekacauan seperti keterlambatan pasokan, kelebihan stok, atau bahkan kekurangan produk di pasar. Jadi, SCM bukan hanya urusan logistik atau gudang, tetapi strategi utama dalam memastikan perusahaan bisa beroperasi dengan lancar, efisien, dan responsif terhadap permintaan pasar. Kemudian yang terakhir yaitu tentang pengelolaan kualitas. Kita tiba pada topik 3 yang tak kalah penting. Pertanyaan mendasarnya adalah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kualitas? Apakah itu sekadar produk yang tidak rusak atau layanan yang cepat? Hazer dan Render menjelaskan bahwa kualitas adalah kemampuan suatu produk atau layanan untuk memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan. Dalam manajemen operasi, kualitas bukan hanya target, tapi filosofi kerja. Disinilah muncul konsep Total Quality Management atau TQM. TQM menekankan bahwa setiap individu di dalam organisasi
memiliki tanggung jawab terhadap kualitas mulai dari top manajemen sampai ke level paling bawah. Bukan hanya itu, kualitas juga harus dikelola secara berkelanjutan melalui proses evaluasi, umpan balik, dan perbaikan terus-menerus. Kita juga dikenalkan dengan alat-alat pengendalian kualitas seperti control chart, diagram Pareto, hingga pendekatan statistik seperti Six Sigma. Semua alat ini digunakan untuk menganalisis sumber masalah, meminimalkan variasi proses, dan meningkatkan konsistensi hasil. Penting untuk diingat bahwa kualitas yang baik tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tapi juga membantu perusahaan menghemat biaya, mengurangi retur, dan meningkatkan reputasi. Nah, teman-teman, dari 3 materi ini, SDM dan desain pekerjaan, manajemen rantai pasok, dan pengelolaan kualitas, kita bisa melihat bahwa manajemen operasi itu menyentuh banyak aspek penting dalam bisnis. Tidak hanya soal produksi semata, tapi juga bagaimana organisasi mengelola manusianya, mengatur alur pasokan barang dan informasi, serta menjaga kualitas agar sesuai harapan. Buku karya Jay Hazer dan Barry Render ini sangat layak untuk dibaca dan dijadikan referensi terutama bagi kita yang sedang mendalami dunia manajemen, bisnis, atau teknik industri. Semoga naskah review ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami bukunya dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.